kagum akan
Rasul Paulus sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus menjadi contoh nyata dari ciptaan baru ini. Dahulu dia adalah penganiaya jemaat dan sangat fanatik dalam keyakinan Yudaismenya. Tetapi setelah berjumpa dengan Kristus di jalan menuju Damsyik, hidupnya diubahkan secara total menjadi pelayan Tuhan dan memberita Injil. Melalui ayat ini Rasul Paulus menegaskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru, teman-teman, bukan sekedar perubahan perilaku luar, tetapi transformasi hidup yang menyeluruh melalui karya Roh Kudus. Orang yang ada di dalam Kristus itu mengalami pembaruan. Jadi ketika kita pada saat ini sebagai mahasiswa teologi, kita merasa mungkin kita sudah dekat dengan Kristus, kita beribadah setiap hari, kita berdoa setiap hari, tapi pernahkah kita merenungkan apakah di dalam diri kita sudah mengalami pembaruan? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, dan kita juga akan belajar bahwa poin yang pertama yaitu kita memerlukan kelahiran kembali dan memiliki identitas baru. Sebagai ciptaan baru, kelahiran kembali dan memiliki identitas baru di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat yang pertama sampai yang 21, di situ Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa seseorang harus lahir dari air dan roh untuk melihat kerajaan Allah. Dan kita pada saat ini pasti semua sudah dibaptis, bukan? Amin. Mungkin jika ada yang belum dibaptis, segeralah membaptiskan diri. Jadi kelahiran kembali itu adalah ketika kita sudah dibaptis. Tapi makna dari baptisan ini adalah bagaimana kita merespon baptisan tersebut. Yaitu ketika kita sudah dibaptis, apakah hidup kita benar-benar sudah diperbarui, bukan hanya sekadar kita membaptis diri untuk mendapatkan surat baptis, tetapi apakah kita sudah benar-benar hidup sebagai ciptaan baru ketika kita sudah dibaptis, agar di dalam Yohanes 3 ayat 1-21 itu bahwa kita dapat melihat kerajaan Allah. Kelahiran kembali yaitu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memperbarui hati dan pikiran manusia. Manusia yang tadinya hidup dalam dosa, egoisme, hawa nafsu, ketidaktaatan itu digantikan oleh manusia yang baru, ciptaan yang baru yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dan Rasul Paulus di sini menggunakan istilah Yunani yaitu kainekinesis, yang berarti ciptaan baru, yaitu artinya sesuatu yang benar-benar baru dalam kualitas hidupnya, bukan sekedar perubahan moral atau perubahan perilaku. Karena itu identitas orang percaya tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Mungkin kita mempunyai masa lalu yang suram, kita memiliki masa lalu yang menyakitkan, ataupun juga status sosial dan latar belakang kita, tetapi ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan aplikasinya sebagai ciptaan baru, kelahiran kembali itu kita berarti meninggalkan pola hidup kita yang lama. Yang tadinya kita berbuat dosa, kita jangan hidup lagi dalam perbudakan dosa. Namun kita harus hidup sebagai anak Allah yang telah diperbarui oleh Roh Kudus. Dan yang kedua
Dan holistik artinya menyeluruh atau secara keseluruhan. Jadi perubahan holistik berarti perubahan dalam semua bagian hidup seperti pikiran, hati, sikap, tindakan, dan hubungan dengan orang lain. Maka dari itu, transformasi eksistensial dan holistik yaitu pembaruan total yang melibatkan tubuh, jiwa, roh, pola pikir, karakter, dan relasi sosial.
doakan ibadah hari ini supaya berjalan dengan baik. Enggak. Mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan baik dan sangat baik, luar biasa. Kami datang Tuhan dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu yang boleh senantiasa bekerja berkarya atas kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam kasih Hamba. Bahkan Tuhan untuk sepanjang hari ini penyertaan perlindungan boleh sempurna atas kehidupan kami. Kami membawa setiap doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkenan dan Tuhan boleh memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah luar biasa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan. Terpuji-puji Tuhan Allah yang hidup. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat kampus kami STTIK IKSM Santosa Asih dalam setiap perenungan, dalam setiap persiapan bahkan program yang ada. Kami akan percaya bahwa Tuhan yang boleh menolong dan memberkati. Berkati Tuhan STTIK IKSM dalam persiapan visitasi lapangan Tuhan, semen lapangan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang boleh menolong dan Tuhan yang memberkati. Kami akan percaya segala sesuatunya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan kami menyerahkan PT Santosa Asih Jaya dalam tangan pengasihan, dalam setiap pergumulan yang ada, dalam segala sesuatu yang boleh terjadi. Kami percaya semuanya oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, atas seizin Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan.
Bapa yang baik, kami juga menyerahkan untuk keluarga besar kami dimanapun saat ini berada. Kiranya belas kasihan Tuhan turun, menolong, menjaga, menyertai, mencukupkan segala keperluan kebutuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh mengucap syukur buat segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, yang telah kasih dan kuasa untuk kami. Terpuji-puji Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami sungguh melihat ada kebaikan Tuhan yang juga berdoa Tuhan buat orang-orang di luar sana yang saat ini Tuhan bergumul Tuhan untuk hidup, untuk makanan, pakaian, tempat tinggal. Dalam nama Yesus, Engkau yang memelihara kehidupan mereka, Engkau yang senantiasa menopang kehidupan mereka. Anak-anak yatim piatu, janda-janda miskin, orang-orang terlantar, kami serahkan Tuhan dengan pengasihan-Mu. Dan Tuhan, Engkau yang senantiasa campur tangan dalam pemeliharaan perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Mengucap syukur atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Maka kami juga berdoa Tuhan buat ibadah hari ini. Seluruh rangkaian yang ada kami percaya dan kami berserah bahwa salah satu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berseru, kami bersyukur, kami berserah, percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Serahkan dalam tangan pengasihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami berserah. Terima kasih Tuhan. surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Shalom bagi kita semua. Iya. Sebelum saya pengumuman, mungkin Bapak ada mau disampaikan atau pengumuman? Biasanya sampai jam berapa? Ini udah selesai, tinggal pengumuman, baru habis itu kerja praktis. Jam 6 kerja Jam praktis. 6. Masih ada berarti waktu beberapa menit lagi ya. Iya. Selesaikan aja, mungkin ada yang Oke. Shalom. Iya, berhubung tadi kita sebelum ibadah belum berhitung, jadi untuk kita ngedeteksi yang tidak hadir, bukan yang telat. Berhitung dari nomor 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 40, 44, 45, 49, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 66. Oke, nomor 2 masuk ke hari ini balik. Lukas tim dapur, 8 Haikal dapur, 9 Heber sakit, 10 Julvan pelayanan, 11 Julianto tim dapur, 13 Larson tadi barusan keluar, 14 Mikael pelayanan, 22 Agus Mita sebentar lagi balik, 40 Julianti, 44 Maricia, 45 Marlin tim dapur, 49 Nenci, 54 Feni tim dapur, nanti balik dari Bekasi, 55 Sifra tim dapur, 56 Suryanti, 57 Mirna, 61 Yani, 62 Femi tim dapur, 65 Yanti. Iya, yang sakit ada Heber, itu doang yang tidak ikut piston ya. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nanti pada saat kerja praktis ruangan ini didesain seperti biasanya. Nanti akan dikoordinir oleh Erna. Dan jam 8.30 semuanya sudah ada di aula dan kita berhitung dan tidak ada lagi yang keluar-keluar masuk. Jadi jangan cuma datang, cuma absen doang tiba-tiba pergi ya. Semuanya sudah ready di aula. Kalau boleh sebelum jam 8.30, jam 8 kalau rajin sudah di aula. Dan petugas pun mohon datang lebih awal dan ngecek semuanya sound system berjalan dengan baik. Dan kalau boleh seragamnya disamakan. Hari ini ada desk apa namanya seragamnya warna? Ya, kalau semuanya warna putih, semua pelayan Tuhan yang bertugas diharapkan memakai baju warna putih. Itu saja pengumumannya. Ada pengumuman tambahan dari yang lain? Marcelina, kerja praktis jam 6. Jam berapa? Jam 6. Ada lagi pengumuman dari yang lain? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada dari Bapak ada?
Kak. Biasanya kita itu ada penerima tamu. Ya, ada penerima tamu. Menyambut pembicara. Oh, oke. Ada yang menyongsong gitu. Ya. Karena nanti kita bisa mungkin disita apa, minta harus di sini, tapi harus ada yang bertanggung jawab yang menyambut. Nah ini tamu dari luar kan, Pak Roni. Ya. Berarti nanti Ada yang bertugas. ada dari Bekasi nanti ada Pak ya? Ada dari Bekasi juga. Iya, nanti yang dari Bekasi diharapkan duduknya di sebelah sana ya. Jadi tamunya nanti sana aja ada. Di sebelah kiri. Nanti diatur. Kemudian itu petugas-petugas yang tidak Bapak saya itu sudah fix, sudah disampaikan kepada mereka. Sudah. Untuk Iya. Sudah Pak. Nanti seperti yang disampaikan diingatkan meja yang ada di chapel, meja panjang yang 2 itu diharapkan dibawa ke sini, didesain supaya nanti untuk konsumsi. Dan bunga yang besar, yang hijau nanti kalau boleh taruh di sini. Disiram secukupnya aja dulu, jangan sampai luber-luber. Biar tidak basah. terus dipastikan ada yang bertanggung jawab untuk peralatan itu, seperti yang kemarin piring itu ada juga yang tidak kelihatan karena belum kita tunjuk penanggung jawabnya. Nah ini harus ada yang mungkin nyelipkan itu dari mana atau itu siapa itu Pak? Oke, kalau untuk hal itu belum ada. Mungkin siapa di sini ya? Semester 2 aja sih sebenarnya. Ada Erna enggak? Tapi jangan Erna. Semester 2 yang sering di sini Medina. Oh iya, Medina aja kayaknya. Mana Medina? Wake up Medina. Jadi kamu asal melihat orang makan perhatikan piring. Mana tahu disembunyikannya kan? Oke Medina, kamu nggak usah makan, kamu lihat orang yang makan aja. Sudah Pak. Oke, masih ada 5 menit lagi ya. Mau siap-siap kerja praktis. Ya saya bersyukur ya baru ini saya baru pertama mengikuti ya. Ke depan saya berharap mungkin nanti saya akan mendatang untuk kembali membekali ya. Saya mau ya sesuai dengan tugas tanggung jawab juga yang diberikan kepada saya oleh pimpinan. Saya melihat apa yang bisa saya kerjakan. Tapi ini waktu yang sangat berharga ya. Diskon ini kita bisa saling lebih bersekutu lagi. Khusus hari ini kita memperingati kejuaraan Kudus. Ini menjadi momentum. Nanti malam kita masih ada ibadah ya? Iya, ibadah terakhir. Nah, itu 2. sepertinya jadwal Pak David kan? Iya. Ini gimana Pak? Yang siapa yang ingatin beliau? Tony apakah seperti apa? Untuk nanti malam. Bapak udah sampaikan nggak ke Pak David? Belum. Soalnya kemarin kan Tony katanya sudah mengkonfirmasi, mengingatkan. Jadi maksudnya kalau memang Tony ya Tony aja, jangan dia ingetin saya ingetin gitu loh. Oh. Satu orang aja. Ya nanti kita harus ingatkan Tony kan? Coba ditanya lagi Tony. Nanti kita tidak ingatkan nggak enak. Tapi kalau Pak David tidak bisa saya siap. Oke Pak. Saya selalu siap. Semoga ya mungkin nanti malam kita bahas lagi tentang pencurahan itu. Baik. Oke, semangat berjuang. Semangat berjuang. Berjuang.
Kalian nggak bubar? Nanti yang ganti cuma persembahan Sebab siapa? sama ada sama Sebelah juga pakai baju putih. Iya, hapus dulu nama aku pak. Coba baju putih. Hapus dulu nama. Ini bisa dihapus. Enggak boleh. Enggak dihapus. Ya, tapi nggak konsekuensi kan? Iya. Mantap kolek kadun nek. Udah berapa ini? 30. Makasih Doni yang baik hati. Wah, udah terkapar. Mana? Very good.
Kemudian dia masuk dia masuk dia marah cepat lagi aku bilang aku lagi ini belajar ini sama ini mau berdoa ini dia langsung kata-kata kotor langsung anjing buruk pokoknya kata-kata yang tidak mengurangi hati saya ada sama keluarga dari kantor itu kamu saya bilang kamu sebagai kamu sebagai anak kering jangan mengulang kata-kata seperti itu. Ya, terima kasih Bagus untuk keterangannya. Sekarang saatnya saya coba kamu kasih keterangan untuk presiden. Siapa ceritanya? Kristian. Kalau siapa? Kristian saja. Coba kamu Kristian dulu. Kristianus ini dulu. Bentar. Kamu masuk dan tahu lah. Larson, sini kamu dulu. Sini. Larson. Sini. Halo. Oke. Kemarin cuma Kristian saja yang ada di situ. Apa yang kamu lihat dan saksikan peristiwa antara Ibu itu dan sama Sirega yang kamu tahu? Kan pas saya di sebelum pulang di sama yang ada di sini juga. Sirega marah-marah. Itu bilang nih, dia Sirega di bawah kopi. Terus aku ngomongin kasar. Salah aku deh, aku sampai Sirega. Berarti si Kristianus tidak dilihat dari awal pas dia malah berdatang. Kamu nggak ada saksi. Nah, gini aja sebenarnya dalam hal ini Ubedus sudah izin ke saya bertanya, Pak, kami sedang berdoa, dia izin Pak saya boleh minta tolong model keluarga. Sudah, saya mau berdoa dulu. Soalnya ada nanti yang berdoakan. Nah, kalau menurut saya dia udah izin dan tiba-tiba kamu datang. Kalau itu tidak ada saksi nih. Tapi inti daripada pembicaraan ini Samuel Sirega memang kamu itu